Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TPB 24B kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan hukum Bernoulli pada alat venturimeter. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama, berlaku untuk aliran tak termampatkan, dan yang lain untuk aliran termampatkan. Yang pertama adalah aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya adalah air, jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Persamaan aliran tak termampatkan yaitu P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat yang nilainya tetap, di mana V adalah kecepatan fluida, G kecepatan gravitasi, H ketinggian relatif terhadap suatu referensi, P adalah tekanan fluida, dan rho adalah massa jenis fluida. Asumsi pada persamaan tak termampatkan yaitu aliran yang bersifat tunak atau steady state dan tidak terdapatkan gesekan. Yang kedua adalah aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya adalah udara, gas alam, minyak bumi, dan lain-lain. Persamaannya yaitu V kuadrat per 2 ditambah psi ditambah W yang nilainya tetap, di mana psi adalah energi potensial gravitasi persatuan massa dan W adalah entalpi. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dan tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Pipa venturi sendiri merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Venturimeter sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian inlet, yaitu bagian yang berbentuk lurus dengan diameter yang sama seperti diameter pipa atau cerobong aliran. Lubang tekanan awal ditempatkan pada bagian ini. Yang kedua, inlet cone, yaitu bagian yang berbentuk seperti kerucut yang berfungsi untuk menaikkan tekanan fluida. Dan ketiga yaitu trough atau leher, yaitu bagian tempat pengambilan benda tekanan akhir. Bagian ini berbentuk bulat datar. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengurangi atau menambah kecepatan dari aliran yang keluar dari inlet cone. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam mendesain venturimeter, yaitu yang pertama alat yang digunakan ada gergaji, solder, gunting, mistar, meteran. Lalu bahan-bahan yang digunakan ada pipa paralon berdiameter 2 cm dengan panjang 15 cm. Adapun pipa paralon berdiameter 3 cm dengan panjang 15 cm. Lalu ada pipa L, selang transparan atau selang manometer dengan panjang 30 cm. Lalu ada fluida atau air pada pipa, minyak pada selang. Lalu ada kayu berukuran 40 x 20 cm, ada pipa penutup, pipa shock, dan yang terakhir ada lem kayu. Cara membuatnya yaitu alirkan air melalui pipa L. Kedua, lihat perbedaan ketinggian minyak pada selang. Ketiga, hitung ujung kiri venturi dengan selang menuju keran air yang dapat mensuplai air dengan kecepatan tinggi. Keempat, buka keran air perlahan. Biarkan air melewati venturi sehingga terlihat perbedaan tinggi permukaan air yang berada pada kedua pipa vertikal. Kelima, catat perbedaan tinggi permukaan air dan biarkan keran terbuka dalam keadaan konstan. Setelah dicatat, tampung air yang keluar selama 10 detik. Keenam, hitung debit air yang keluar dan kecepatannya. Dalam penerapan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan air fluida pada venturimeter yaitu
luas permukaan pipa, tekanan, percepatan gravitasi, dan selisih tinggi permukaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.